Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kolbi Arya Ramadan dari SI 301. Di sini saya akan mempresentasikan hasil simulator networks dengan Cisco Packet Tracer untuk memenuhi UTS Komunikasi Data dan Jaringan Komputer dosen pengajar Dr. Ucu Darussalam STMT. Ini saja, yaitu langkah yang pertama kita harus membuat registrasi atau daftar paket simulatornya atau media simulator. Berikut yang saya gunakan adalah Cisco Packet Tracer. Dan berikut adalah tampilan pada saat registrasi simulator networknya. Kemudian penggunaan simulator untuk merancang suatu jaringan komputer. Cara penggunaannya yaitu di sini kita mencari sesuatu di bawah sini. Cari media yang akan kita gunakan seperti server, switch, dan kliennya. Di mana kliennya saya menggunakan 10 unit, 5 PC, dan 5 laptop. Serta tidak lupa juga dengan kabel UTP atau kabel strike. Jadi semuanya ini dihubungkan menggunakan kabel UTP strike. Dari server ke switch dan dari switch dibagikan ke 10 klien kita. Lalu bentuklah simulator sesuai keinginan Anda. Kemudian ada setting jaringan dan IP network. Di sini saya men-setting IP servernya dengan IP 192.168.1.1 dan IP address-nya 192.168.10.11 dan seterusnya. Klik server. Langkahnya yaitu yang pertama adalah kita mengklik servernya, yaitu ini. Kita klik, kemudian nanti dia akan muncul tabel seperti ini. Kemudian kita ke menu service, kemudian ke menu DHCP, lalu kita di sini menggeser kliknya dari kalau awal mula kita masuk aplikasi Cisco Packet Tracer ini dia akan berada di posisi off, kemudian kita on-kan, kemudian kita langsung mengisi default gateway-nya dengan IP yang kita inginkan 192.168.1.1. Kemudian kita juga isi start IP address-nya, yaitu kita mulai 192.168.10.11. Kemudian klik save dan klik start IP address. Berarti nanti klien kita IP-nya tidak bisa 11, harus lebih dari 11 seperti 192.168.10.12, 10.13, 14, 15 dan seterusnya sampai dengan 10 klien kita. Lanjut. Kemudian ada desain jaringan komputer yang melibatkan 10 klien dan 1 server. Berikut adalah gambaran daripada topologi yang saya buat, yaitu servernya di sini. Kemudian dari server dihubungkan dengan kabel strike ke switch. Kemudian, switch ini kita harus memilihnya yang portnya banyak ya, karena tadi juga sempat salah milih portnya yang cuma isi 4, jadi cuma hanya bisa 4 klien. Jadi kita harus pastikan milih switch itu yang portnya banyak supaya bisa banyak juga kliennya. Kemudian dari perangkat switch dibagikan kembali ke 10 klien kita. Menggunakan kabel strike juga. Di sini saya menggunakan 5 buah PC dan 5 buah laptop. Lanjut. Kemudian adalah langkah men-setting IP. Langkah men-setting IP di sini adalah klik klien kita, salah satu aja di mana boleh klik klien kita, kemudian ke menu desktop, kemudian ke menu IP configuration yang ini.
Kemudian kita ubah di HCP dari static, kemudian kita ubah ke DHCP ke sini maksudnya, dari static, supaya IP-nya terisi otomatis. Ini ya, kalau kita buka ini kliennya, desktop, IP configuration, awal mulanya dia nantinya akan di static, kemudian kita pindahkan ke DHCP, supaya IP address dan gateway-nya terisi otomatis. Tuh, kemudian kita close dan lakukan perulangan ini ke semua klien kita, ke 10-10-nya. Kemudian kita uji ping dari setiap klien dan ditunjukkan hasilnya dari beberapa klien ke server. Angka ping di sini adalah klik klien kita, terus ke menu desktopnya, kemudian command prompt. Ini adalah tampilannya. Cara pingnya yaitu adalah kita ketik ping spasi 192.168.10.12. Kenapa kita gunakan IP-nya 12 di sini? Karena tadi start gateway-nya itu tadi 11, berarti kliennya harus lebih dari 11. Gitu. Kemudian ini ada hasil pingnya, yaitu ada 32 bits, ada TTL-nya 128, dan kita tes lagi apa ini untuk send-nya 4, receive-nya 4, loss-nya 0 per milisecond satuannya. Dan berarti TTL ini kurang bagus karena standarnya 100 milisecond. Ini ada 108. Nah, jelaskan hasil uji ping yang Anda peroleh ya. Yang berikut saya jelaskan data yang kita peroleh dari hasil ping mencakup informasi tentang waktu respon yang dihitung dalam satuan milisecond. Waktu ping yang baik adalah kurang dari 100 milisecond. Dalam hasil ping, kita dapat mendapatkan informasi tentang berikut, yaitu adalah bytes jumlah data yang dikirimkan. Setiap sistem operasi memiliki jumlah data yang berbeda-beda. Umumnya untuk Windows mengirimkan data sejumlah 32 bytes. Kita lihat tadi, ya kan, pengiriman datanya 32 bytes semua. Oke. Dan time durasi waktu respon yang dihitung dalam satuan milisecond. Nah, waktu ping yang baik adalah kurang dari 100 milisecond. Kemudian TTL atau time to live. Durasi paket data selama berada di dalam jaringan. Pengukuran waktu durasi ini menggunakan satuan detik. Umumnya TTL diatur pada kisaran ideal 64 detik. Dimana TTL kita 128 ya. Ralat berarti tadi ya, bukan second ini TTL-nya. Waktu idealnya 64 detik. Berarti memang kita perlu pemeriksaan lebih lanjut juga karena ini banyak banget. Terus mengenai data yang diterima dan yang mengalami loss, data yang diterima mencakup jumlah byte yang diterima, durasi waktu penerimaan respon, dan TTL yang mengukur lama paket data dalam jaringan sebelum dibuang router. TTL yang mengukur lama paket dalam jaringan sebelum dibuang router. Jika terlihat loss, misalnya karena RTO atau request timeout, maka kemungkinan ada kendala dalam jaringan yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Kemudian dalam kasus pengujian kecepatan detik, kita akan mengatur durasi waktu respon dalam satuan milisecond. Namun, perlu kita ingat bahwa waktu ping yang baik adalah kurang dari 100 milisecond. Jadi, kita tidak melihat waktu ping yang lebih lama dari ini. Jadi kalau kita melihat waktu ping yang lebih lama dari ini, maka kemungkinan ada kendala dalam jaringan yang perlu kita perhatikan lebih lanjut.
Itu sekian presentasi dari saya, kemudian saya akan menampilkan, Cisco Packet Tracer-nya. Ya, berikut adalah tampilan Cisco Packet Tracer-nya. Ini adalah servernya, kalau kita klik, apakah akan muncul? Servernya tidak muncul. Kalau kita klik servernya tadi, nah ini adalah gambarannya. Yang pertama itu kita di menu service, kemudian DHCP. Nah, ini kita klik on, kita isi sendiri IP-nya berapa, kemudian kita save, kita start. Oke, kemudian kita out. Kemudian kita buka lagi. Ini ada suite-nya. Kalau kita juga bisa melihat di sini device servernya, linknya berapa, MAC address-nya, gateway-nya, DNS-nya. Kemudian juga kita bisa melihat di sini adalah suite-nya. Nampak ya, di sini kita bisa melihat ada 11 dengan hub-nya, dengan suite-nya. Link yang up itu ada 11, 10-nya punya klien kita. Berarti konfigurasi yang kita buat simulator kali ini berhasil ya guys, karena linknya up. Kemudian kita klik salah satu daripada klien dan lakukan uji testingnya. Nah, di sini ini adalah IP-nya untuk dia mendapatkan 10.18. Dan yang ini dia mendapatkan IP 10.11 per 24. Maksudnya 24 itu adalah berarti berarti suite-nya ini dia punya 24 port ya. Kemudian kita klik salah satunya, akan nampak di share screen. Tidak, bentar. Nah, berikut adalah tampilan share screen bila kita mengklik kliennya. Kemudian kita ke menu, kalau kita menyeting IP, kita ke menu IP. Nah, kemudian DHCP-nya kita centang sini saja, kemudian langsung keluar lagi. Tapi kali ini kita akan config ke IP. Kita akan ke menu command prompt. Nah, berikut adalah uji testing. Kita tes saja ping spasi 192.168.10.18. 18 tadi itu adalah klien yang laptop ya, sebelah sana. Kita enter. Nah, keluar hasilnya di sini. Ada 32 bits dan TTL-nya 128 juga. Sekali lagi kita tes ya untuk klien yang lain. Ping 192.168.10.14. Nah, berikut data yang diterima 4, yang dikirim 4. Loss-nya 0, TTL 128 juga, dan batch-nya 32. Ya, untuk pemeriksaan untuk uji testing di yang lain juga sama halnya seperti ini ya, di klien-klien yang lain.
Ya, jadi berikut ini adalah gambaran hasil simulator networks menggunakan JUSCO Packet Tracer dengan konfigurasi satu server dan 10 klien. Mudah-mudahan presentasi saya ini bisa untuk memenuhi nilai UTS saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.